Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Willy Abrian Esos, NDH 13, peserta PKA Angkatan Pertama Kabupaten Mamasa tahun 2023. Kesuksesan adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Tidak ada kesuksesan yang turun dari langit diberikan. Nama Chairul Tanjung sudah tak lagi asing di Indonesia. Ia adalah sosok penting yang berperan di balik perusahaan Citicorp dan membawahi Megacorp, Transcorp, dan City Global Resource. Kesuksesan yang dimiliki oleh Chairul Tanjung menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk memiliki karir yang sama. Sebagai seorang pebisnis, Chairul Tanjung dikenal sebagai pengusaha bertangan dingin. Citicorp yang ia bangun terus bertumbuh dan membuat Chairul Tanjung menjadi seorang konglomerat papan atas di Indonesia. Siapakah Chairul Tanjung? Chairul Tanjung terlahir dari pasangan Abdul Ghaffar Tanjung dan Holimah pada tanggal 18 Juni 1962 di Gang Sepur, Kemayoran, Jakarta. Chairul Tanjung merupakan anak kedua dari 6 bersaudara. Ia memiliki julukan si anak singkong, yaitu julukan yang melekat untuk mendeskripsikan orang pinggiran yang ada pada masa tersebut. Terlahir dari keluarga yang miskin, Chairul Tanjung sempat mengenyam pendidikan di SD Van Lith, Jakarta. Kemudian lulus pada tahun 1975. Chairul pun melanjutkan sekolahnya di SMP Van Lith, Jakarta dan SMA Negeri 1 Budi Utomo, Jakarta. Usai lulus SMA, Chairul Tanjung kemudian melanjutkan pendidikannya di Fakultas Kedokteran Gigi di Universitas Indonesia dan lulus di tahun 1987. Selama bersekolah, Chairul Tanjung sempat menjalani bisnis, yaitu berjualan buku, usaha fotokopi, bahkan berjualan kaos. Selain itu, Chairul Tanjung pun sempat menjadi penyedia peralatan laboratorium serta kedokteran di kawasan Pasar Senen. Namun usahanya tersebut berakhir bangkrut. Dengan semangat dan kesabaran, disertai gaya kepemimpinan yang disukai banyak orang, pada akhirnya Chairul Tanjung berhasil membangun bisnisnya. Apa rahasia si anak singkong menjelma menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia? Saya ini orang yang mix leadership saya. Saat tertentu saya memberikan pencerahan, men-sharing my knowledge, men-sharing my experience kepada orang-orang yang saya pimpin. Tapi di satu sisi saya harus marah, saya harus memberikan perintah yang disesif. Saya berharap tentu orang yang saya pimpin akan bisa menambah experience-nya dari pengalaman saya, tetapi di sisi lain juga harus selalu bisa mencapai hasil sesuai dengan apa yang saya harapkan. Dalam satu wawancara, Chairul Tanjung sempat menyatakan bahwa dalam membangun bisnis, mengembangkan jaringan merupakan suatu hal yang penting. Oleh sebab itu, memiliki rekan yang baik sangatlah diperlukan. Ketika kondisi bisnis sedang tidak bagus, maka jejaring pun dapat diandalkan. Saat hadir selaku pembicara dalam ASEAN PR Network and Global Alliance Public Relations and Communication Management di Bali pada tahun 2017, Chairul Tanjung menyatakan komunikasi dalam dunia bisnis haruslah berubah menjadi lebih interaktif dan dua arah, terutama dalam menjalani bisnis yang berhubungan langsung dengan konsumen. Chairul menegaskan bahwa konsumen adalah salah satu humas terbaik bagi pebisnis. Mengutip pernyataan Charles Darwin, Chairul Tanjung mengatakan bukan yang terkuat dan yang terpintar yang akan bertahan, tapi yang paling cepat merespon perubahan. Itulah role model pemimpin dan gaya kepemimpinan yang dapat kita contoh.